Saya mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini, bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini. Tetapi sejak awal saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan, tapi menggunakan sudut pandang filsafat atau sudut pandang yang akademik dan sebagainya. Karena sejak awal sudah menjadi kesepakatan bersama di antara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Jangankan nalar, yang tahu keberadaan Allah, tahu tentang Allah saja baru dijanjikan nanti di akhirat, itu pun hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi bagaimana ceritanya ketika ada orang-orang di dunia yang bisa menjelaskan tentang Allah, menjelaskan dengan kajian ilmiah, dengan kajian empiris dan rasional dan seterusnya. Jadi misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Allah tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada yang setara dengannya. Nah, kalau tidak ada yang setara dengannya, secara definitif berarti dia tidak mungkin bisa dijelaskan dan tidak mungkin bisa dipahami. Jadi Allah secara hakikat tidak mungkin bisa dipahami, sehingga setiap bahasa-bahasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan sulit sekali untuk bisa ditelaah oleh manusia, bahkan bisa dikatakan tidak bisa ditelaah oleh manusia. Sehingga Imam Malik dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa kalau dengar dalil tentang Allah, dengerin saja, tapi jangan sampai bertanya bagaimana. Misalkan kalau ada istilah Allah istiwa, istiwa itu jangan ditanyain bagaimana. Karena apa? Karena nalar kita itu tidak mungkin bisa menjangkaunya, tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dan karena itu, maka ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sahih, tapi ini banyak digunakan sebagai sandaran. Bicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda Allah, tapi jangan membicarakan tentang zatnya. Jadi kalau misalkan masalah akidah, ya kita nggak mungkin bisa menjangkaunya. Dan menjangkaunya itu bukan hanya dalam konteks ilmiah, tetapi secara akademik kita juga tidak mungkin bisa untuk menjangkau itu. Saya pikir sekali lagi kita sudah sepakati itu, bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Nah, makanya ketika ada debat ilmiah apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai.